Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membicarakan topik bahasan kita, yakni penelitian bahasa tentang linguistik bidang makro. Pada pertemuan yang ketiga sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang penelitian bahasa, khususnya linguistik bidang mikro, yakni kemarin adalah kajian atau penelitian tentang bahasa khusus dari aspek internal bahasa itu. Pada kesempatan ini, kita beralih untuk mengkaji penelitian bahasa, khususnya bahasa kaitannya dengan aspek eksternal bahasa. Artinya, bahasa berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Mengkaji bahasa yang ada kaitannya dengan ilmu lainnya, kita bicarakan dalam topik linguistik bidang makro. Para mahasiswa, apa saja cabang linguistik makro tersebut? Setidaknya kita bicarakan pada kesempatan ini ada 20 cabang linguistik makro tersebut. Pertama, ada sosiolinguistik. Yang kedua, ada psikolinguistik. Yang ketiga, ada antropolinguistik. Yang keempat, ada stilistika. Yang kelima, ada filologi. Yang keenam, ada filsafat bahasa. Yang ketujuh, ada dialektologi. Yang kedelapan adalah LHK. Yang kesembilan adalah neurolinguistik. Yang kesepuluh adalah paleografi. Yang ke-11 adalah semiotika. Yang ke-12 adalah linguistik medis. Yang ke-13 adalah linguistik edukasional. 14 adalah linguistik forensik. 15 adalah leksikografi. 16 adalah penerjemahan. 17 adalah grafologi. 18 adalah mekanolinguistik. Yang ke-19 adalah menikolinguistik. Yang ke-20 adalah fonetik terapan. Jadi para mahasiswa, kalau kita ingin meneliti linguistik bidang makro, ternyata sangat banyak atau sangat luas kajian kita. Jadi ternyata penelitian bahasa di bidang makro terbuka kesempatan penelitian bahasa yang sangat beragam. Tentunya kalau kita sebagai peneliti mau membuka mata dan mencari topik-topik penelitian, kalau di bidang makro ada 20 ini, tentunya kita harus memperluas wawasan kita tentang penelitian bahasa linguistik bidang makro. Pada mahasiswa, berikutnya akan kita bicarakan satu persatu. Pertama, kita bicara tentang sosiolinguistik. Apa saja kajian penelitian tentang sosiolinguistik? Tentu kita harus paham apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner, jadi memang kaitannya dengan beberapa bidang ilmu yang mempelajari hubungan dan atau pengaruh budaya, sosial budaya khususnya, atau ilmu sosial terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Jadi bahasa yang digunakan kaitannya dengan sosial budaya, lebih tegas lagi khususnya tentang aspek-aspek sosial, itu adalah kita membicarakan penelitian bahasa khususnya bidang sosiolinguistik. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan sosial. Jadi dalam kurung budaya, kita sebut sosial budaya, penegasannya kepada masalah sosial, masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku berbahasa, termasuk juga sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam suatu bahasa digunakan oleh orang yang beragam aspek sosialnya. Apa saja yang terkait secara khusus dan singkat kita bicarakan, ya bahasa ada kaitannya dengan aspek sosial, tingkat pendidikan, termasuk juga pekerjaan. Dimungkinkan bahasanya berbeda. Jika bahasa berbeda dipengaruhi oleh aspek sosial itu. Umur orang yang berbeda, bahasanya mungkin berbeda. Jadi kenapa ada remaja berbeda bahasanya, orang tua berbeda bahasanya dengan remaja, remaja berbeda bahasanya dengan anak-anak, ya kelompok petani berbeda bahasanya dengan kelompok nelayan. Itu adalah karena bahasa dipengaruhi oleh aspek eksternal, khususnya sosial budaya tadi atau aspek sosial tadi.
Sosial itu tentu dibicarakan oleh ilmu sosiologi. Itu kira-kira kajian-kajian yang perlu diteliti. Jika Anda ingin sosiolinguistik, ya silakan. Para mahasiswa, berikutnya adalah psikolinguistik. Ini adalah kajian bahasa hubungannya dengan aspek eksternal, khususnya psikologi. Psikolinguistik, kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dengan mental atau aspek-aspek psikologi, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Jadi bagaimana bahasa kaitannya dengan perkembangan manusia. Karena manusia dalam psikologi, umur dari anak-anak tentu ada proses-proses psikologi yang dialami, perkembangannya sampai dewasa. Kemudian dijelaskan juga oleh beberapa ahli bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Jadi ada kaitan bahasa dengan proses mental. Jadi bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok orang yang idiot, yang imbersil, misalnya yang cerdas, tentu ini berbeda. Orang-orang cerdas kadang-kadang secara psikologi otaknya cepat, sedangkan pengucapannya lambat. Kadang-kadang berpikirnya jauh ke depan, kadang-kadang tertinggal dalam dia mengucapkannya. Atau kadang-kadang terpaksa. Orang yang cerdas terpaksa bahasanya cepat karena otaknya cerdas, cepat berpikirnya. Harus diikuti oleh bahasanya. Ada juga yang seperti itu. Itu perlu diteliti. Nah, kemudian sebelum menggunakan bahasa, seseorang pemakai bahasa terlebih dulu memperoleh bahasa. Jadi ada proses pemerolehan bahasa, ada proses pembelajaran bahasa. Itu adalah bagian dari kajian psikolinguistik ini. Jadi itu bisa dibedakan karena orang tidak belajar bahasa pun kadang-kadang dia sudah memperoleh bahasa. Orang yang tidak berpendidikan SD pun dia sudah bisa memperoleh bahasa. Paling-paling apakah bahasanya berbeda antara orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan? Itu kita lihat dalam suatu penelitian psikolinguistik. Para mahasiswa, berikutnya yang ketiga adalah antropolinguistik. Ini mengkaji tentang manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Jadi kajian bahasa manusia, kaitannya dengan kebudayaan secara menyeluruh, itu adalah bagian dari kajian antropolinguistik. Kemudian di satu pihak manusia adalah pencipta kebudayaan, ya, pencipta tentu dalam arti yang tanda petik, ya. Di pihak lain kebudayaan yang menciptakan manusia, juga kebudayaan itulah yang mempengaruhi manusia. Ya, jadi manusia linguistik kebudayaan tadi yang memperlakukan bahasa sebagai fenomena yang kebermaknanya hanya bisa dipahami secara menyeluruh bila dikaitkan dengan budaya penuturnya. Jadi bahasa berkaitan dengan budaya penuturnya. Bagaimana, apakah manusia yang menciptakan kebudayaan linguistik itu atau juga kebudayaan yang mempengaruhi linguistik manusia di pihak lain, itu bisa kita lihat. Jadi bisa saja kebudayaanlah yang menciptakan manusia linguistik kebudayaan tadi itu. Kemudian kita bisa melihat dalam hal ini bahwa kebudayaan tertentu menghasilkan cara berpikir tertentu. Kita lihat, bandingkanlah antara pengguna bahasa orang yang berbudaya Jawa dengan penggunaan bahasa orang yang berbudaya Minang. Tentu mungkin akan berbeda karena manusianya dipengaruhi oleh budaya masing-masingnya. Kemudian kaitan antropolinguistik sangat penting kita kaji dan ada aspek-aspek yang perlu ditelusuri karena ini sangat luas sekali. Jadi merupakan aspek penelitian yang sangat kaya yang perlu dilakukan oleh para peneliti bahasa. Para mahasiswa, berikutnya yang keempat adalah stilistika. Walaupun ini sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang terpisah, tapi sesungguhnya menurut orang bahasa ini adalah kaitannya dengan ilmu bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam, khususnya terutama ya dalam bentuk karya sastra, ya. Dalam karya sastra seperti apa? Karena orang berbeda, pengarangnya berbeda pula gaya bahasa yang digunakannya, cara menggunakan bahasa. Para mahasiswa,
Artinya, stilistika adalah ilmu interdisipliner antara linguistik dan ilmu kesastraan. Jadi, bagaimana bahasa yang digunakan di dalam sastra tentulah berbeda-beda tergantung kepada pengarangnya. Bahkan para pengarang mempunyai ciri khas tertentu menggunakan bahasa dibandingkan dengan pengarang yang lainnya. Itu adalah kajian stilistika. Dan sangat banyak aspek-aspek bahasa di dalam sastra yang perlu kita teliti. Karena karya sastra tetap lahir dengan pengarang yang berbeda-beda. Tentulah ini adalah lapangan penelitian bagi orang bahasa, khususnya stilistika. Para mahasiswa, berikutnya yang kelima adalah filologi. Filologi sama dengan stilistika sudah menjadi satu disiplin ilmu yang terpisah, tapi menurut orang bahasa ini adalah tetap kaitannya dengan ilmu bahasa. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, jadi dengan naskah-naskah lama ya, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Karena ada naskah lama yang perlu dikaji, pada umumnya naskah lama itu dalam bentuk sastra. Orang bahasa bisa melihat hubungannya dengan sejarah dan naskah. Itu adalah namanya filologi. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks sastra ya, dan catatan tertulis, karena objeknya utamanya memang adalah naskah-naskah lama ya, naskah kuno. Penetapan dari keotentikannya dan keaslian dari pembentukan dan penentuan maknanya. Jadi mengkaji makna menggunakan bahasa, jadi perlu orang yang meneliti filologi tentu paham tentang bahasa yang ada atau bahasa yang digunakan di dalam naskah lama itu. Pada umumnya kalau di Melayu memang ada menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab Melayu misalnya, tentu harus paham tentang ilmu itu. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno. Jadi naskah lama, karena naskah lama banyak dalam bentuk sastra dan sejarah, itulah yang dikaji oleh filologi. Para mahasiswa, yang keenam, filsafat bahasa. Ini adalah bahasa kaitannya dengan ilmu filsafat. Gabungan linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Jadi ini bahasa banyak berkaitan dengan filsafat, ya. Itu yang sangat penting. Jadi misalnya kalau kita menggunakan, salah satu buktinya adalah kita menggunakan morfem zero, fonem zero, itu adalah kaitannya dengan ilmu filsafat. Para mahasiswa, filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa yang ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Nanti perlu kita dalami. Filsafat bahasa ialah teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh para filsuf. Filsuf itu adalah para ahli filsafat. Sementara mereka itu adalah dalam perjalanan memahami pengetahuan konseptual. Filsafat bahasa ialah usaha para filsuf memahami konseptual ya, ini konseptual knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan konseptual melalui pemahaman terhadap bahasa. Jadi perlu bagaimana bahasa itu secara filsafat, itu adalah bagian dari penelitian filsafat bahasa. Itu ada ilmunya ilmu filsafat, adanya ilmunya ilmu bahasa. Jadi jika mau berkolaborasi antara orang filsafat dan bahasa, tentu akan menghasilkan penelitian yang sangat kaya di bidang filsafat bahasa. Para mahasiswa, berikutnya adalah dialektologi. Dialektologi adalah ilmu tentang dialek. Ini kaitan ilmu linguistik dengan ilmu geografi. Karena cabang linguistik yang mengkaji perbedaan-perbedaan dalam isolek ya, tuturan yang digunakan masyarakat, namun belum ditetapkan statusnya, apakah dia itu perbedaan itu utuh, apakah dia itu ini sebuah dialek yang berbeda, apakah dia sub dialek yang berbeda, itu nanti dipelajari dalam mata kuliah dialektologi. Jadi intinya dialektologi adalah mengkaji tentang perbedaan-perbedaan bahasa, sehingga ahli dialektologi bisa menentukan apakah itu bahasa yang sama tidak berbeda, apakah itu bahasa yang sama tetapi berbeda dialeknya, dialek yang berbeda, atau dia bahasa yang sama tapi berbeda subdialeknya. Itu nanti ditentukan oleh ahli dialektologi melalui penelitian dialektologi. Para mahasiswa, berikutnya adalah linguistik historis komparatif.
ini adalah ilmu tentang perbandingan bahasa. Cabang linguistik yang mengkaji persamaan-persamaan bahasa yang berdekatan dan menentukan tingkat kekerabatan bahasa tersebut. Jadi biasanya orang LHK membandingkan beberapa bahasa yang berdekatan atau sekelompok secara wilayah. LHK akan menentukan kata kerabat atau kata yang memiliki kesamaan dengan menelusuri kata kerabat tersebut dan menjelaskan persamaan itu. Jadi ahli linguistik historik kemarin bisa menjelaskan ini secara kualitatif. Secara kuantitatif, ahli LHK juga bisa menentukan persentase kekerabatan untuk selanjutnya menentukan keluarga bahasa tersebut atau tingkat keluarga bahasa tersebut. Ini adalah kajian orang linguistik historis komparatif. Para mahasiswa, berikutnya adalah neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan kajian yang berupaya memahami kerja otak. Jadi ini adalah hubungan bahasa dengan ya orang kedokteran, ilmu neuro ya. Untuk sebagaimana psikologistik hanya saja fokusnya berbeda ya, tentu agak mirip dengan psikologistik, tapi psikologistik adalah psikologi, sedangkan neuro adalah orang kedokteran. Neurolinguistik lebih berkecimpung dalam memahami kesulitan berbahasa dan gangguan berbahasa. Jadi ketika kita melihat ada orang yang stroke, itu apa yang terganggu, itu adalah bagian dari kajian neurolinguistik ini. Kemudian neurolinguistik juga dapat studi latar belakang subjek mengalami ya misalnya ada autis, ada penyakit-penyakit tertentu, itu adalah kaitannya dengan bahasa, bagaimana dia menggunakan bahasa, kenapa terjadi kerusakan kesulitan berbahasa, itu adalah kajian dari neurolinguistik ini. Berikutnya yang ke-10 adalah paleografi. Yang ini cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan pendeskripsian tulisan-tulisan kuno, terutama yang berasal dari abad pertengahan atau penafsiran tulisan kuno. Ini lebih lebih lama lagi dibandingkan filologi. Kalau filologi masih ada naskah-naskahnya, tapi ini mungkin berbeda karena ada bukti-bukti atau benda-benda lama seperti itu. Ini sudah karena geografinya itu tulisannya sudah berbeda dengan yang terjadi yang terdapat di dalam fonologi. 11 tentang semiotika yang merupakan cabang ilmu linguistik juga yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan lambang atau simbol. Jadi itu adalah bagaimana pemaknaan simbol dan bagaimana proses pelayaran simbol, itu adalah kajian dari semiotika. Jadi bermacam-macam lambang itu menurut orang semiotik ya. Kemudian yang ke-12 linguistik medis. Linguistik medis dikenal juga dengan istilah linguispetologi. Jadi bidang bahasa terapan yang mencakup tentang cacat bahasa. Jadi khususnya linguistik medis ini mengkaji tentang bahasa dengan cacat bahasa ya, dengan ilmu kedokteran. Berikutnya yang ke-13 adalah linguistik edukasional. Dikenal juga dengan linguistik pedagogis ya. Ini adalah cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan peningkatan atau efisiensi pengajaran bahasa. Jadi mengkaji penggunaan bahasa untuk proses pembelajaran, ini adalah bagian dari linguistik edukasional. Bagaimana bahasa yang digunakan untuk pendidikan, apakah itu sekolah dasar, sekolah menengah, atau orang tua atau orang dewasa, itu berbeda lah. Bahasanya itu perlu penelitian. Seperti apa bahasa digunakan untuk pengajaran seperti itu atau pendidikan. Yang ke-14 adalah linguistik forensik. Ini disebut juga dengan forensik linguistik, adalah cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan hukum. Linguistik forensik digunakan untuk menyidik kejahatan yang sebagian pembuktiannya berupa data bahasa. Akhir-akhir ini penelitian linguistik forensik sangat banyak sekali karena orang sering menggunakan bahasa untuk merusak nama baik orang atau untuk merendahkan orang, untuk penghinaan dan sebagainya, yang semestinya itu tidak kita lakukan, tetapi dengan media sosial sangat banyak terjadi. Jadi sekarang bahasa berkaitan dengan hukum. Nah, itu adalah kajian linguistik forensik. Jadi bahasa Anda tidak hanya lagi harimaunya. Jadi orang dulu mengatakan bahwa bahasamu adalah harimaumu, sekarang tidak lagi, bahasamu adalah hukum untukmu. Baik, para mahasiswa,
Linguistik forensik digunakan untuk menyidik kejahatan yang sebagian pembuktian berupa data bahasa. Media sosial sudah digunakan oleh banyak orang, tetapi bahasa yang digunakannya itu pastilah berkaitan dengan hukum. Kalau dulu hanya bahasa adalah harimaumu, sekarang adalah bahasa adalah berkaitan dengan hukummu. Itu yang sangat penting. Jadi bahasa kadang-kadang sekarang digunakan untuk menghina orang, merendahkan orang. Itu adalah bagian dari pidana. Itu kajian dari ahli linguistik forensik, dan penelitian tentang ini sampai sekarang semakin banyak peluang-peluang penelitian untuk linguistik forensik ini. Para mahasiswa, berikutnya adalah leksikografi sebagai cabang ilmu linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus. Ini memang bagian penelitian, bagaimana kamus disusun, bagaimana penggunaan bahasa, bagaimana penataan kamus, itu adalah bagian dari leksikografi. Tentunya perlu juga antara bagaimana grafi itu adalah dengan percetakan atau penataan huruf dan sebagainya, graf, kemudian leksikografi berhubungan dengan leksikal, terutama bagian kamus. Itu perlu mendapat perhatian penelitian bagaimana kamus itu disusun secara baik. Yang ke-16 adalah penerjemahan. Ini adalah juga bagian dari bidang linguistik yang mencakup dan teknik penilaian bagaimana suatu bahasa dipindahkan ke bahasa lain. Bagaimana menghasilkan terjemahan yang sebaik mungkin, yang semirip mungkin dengan naskah atau bahasa aslinya. Apa saja, tidak hanya bahasa Inggris. Jadi bagaimana satu bahasa dengan bahasa lain. Jadi jangan berpikir bahwa hubungan dengan bahasa Inggris, tidak. Bagaimana penterjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Minangkabau, misalnya bahasa daerah, dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia misalnya. Itu adalah kajian dari penelitian ini, penerjemahan. Bagaimana bahasa Minangkabau diterjemahkan ke bahasa Inggris, atau bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Minangkabau, bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Minangkabau. Ya, misalnya bagaimana penerjemahan ayat-ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Minangkabau, itu perlu penelitian bagaimana caranya. Dan artinya sangat luas bidang kajian penerjemahan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Jadi tidak hanya berpikir penerjemahan itu adalah bagian dari kajian suatu bahasa, atau lebih khusus bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, tidak, ya. Jadi siapa saja perlu meneliti bagaimana penerjemahan ini dilakukan. Tentu ada ilmunya. Bagaimana ilmunya itu akan berkembang jika dilakukan penelitian yang lebih banyak lagi. Para mahasiswa, berikutnya adalah grafologi sebagai kajian linguistik mengenai sistem simbol. Jadi digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis tentunya, ya. Mengkhususkan diri pada jenis simbol apa yang dipilih untuk membentuk sebuah sistem tulis. Ini kaitannya dengan simbol dan bahasa tulis. Beberapa jumlah simbol yang digunakan untuk mentransfer bunyi bahasa ke dalam bentuk tertulis. Nah, jadi itu bagian dari grafologi ini. Kita tidak sadar misalnya bahwa dalam bahasa Indonesia pun juga satu bunyi dilambangkan dengan dua huruf, itu ada, ya. Jadi perlu juga dilihat. Yang semestinya dengan satu lambang ternyata dengan dua lambang, misalnya fonem G ternyata dilambangkan dengan dua huruf, nah, itu N dan G. Fonem Y dilambangkan dengan dua huruf atau dua lambang atau dua simbol, yakni N dan Y dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana aturan-aturan penyimbolan itu tentu tidak hanya dalam bahasa Indonesia tentunya, ya, bisa lebih luas lagi. Para mahasiswa, berikutnya yang ke-18 adalah mekanolinguistik. Jadi linguistik, orang menyebutnya dengan linguistik komputasi, ya. Ada kaitan linguistik terapan yang berkaitan dengan ilmu komputer, berhubungan dengan mesin penerjemahan. Bahkan terakhir orang sudah membuat penerjemahan itu dengan sistem, dengan aplikasi. Apakah bisa? Itulah merupakan kajian dari orang-orang ahli mekanolinguistik ini. Bagaimana suara bisa pindah ke dalam bahasa tulis, diucapkan, direkam, langsung pindah ke dalam bahasa tulis. Itu adalah bagian kajian orang mekanolinguistik ini. Tentu kajian yang seperti ini perlu kaitan antara orang bahasa dengan orang komputer, ya. Jadi harus memahami teknologi digital. Nah, bergabunglah Anda antara orang bahasa dengan orang teknologi digital, berpikir bagaimana meneliti ini. Oke. Baik, berikutnya adalah yang ke-19, medico linguistik. Ini
kaitannya adalah bidang linguistik terapan juga yang mengkaji bahasa hubungannya untuk diterapkan di dalam pengobatan. Tentu berbeda dengan medis tadi ya. Ternyata bahasa bisa juga untuk mengobat orang. Jadi bahasa yang disampaikan dengan lemah lembut, bahasa yang disampaikan dengan santun, itu pasti berbeda efeknya jika digunakan dengan bahasa yang keras, misalnya tidak santun. Bahkan bahasa bisa membuat orang sakit. Jadi dengan ucapan Anda, orang bisa menyebabkan sakit. Itu misalnya, itu adalah kajian dari ini, mediko-linguistik. Tapi ada juga dengan bahasa orang bisa segera sembuh. Ada orang mengatakan, kalau sudah bertemu saja dengan dokter itu, mendengarkan saja ajaran saya sudah sehat. Ada orang mengatakan begitu. Itu adalah penggunaan bahasa dalam kajian mediko-linguistik ini. Ada orang dengan mendengarkan beberapa patah kata atau ceramahnya, orang menjadi senang, jadi sembuh. Itu ada yang seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tentulah perlu pendalaman penelitian, namanya bidangnya mediko-linguistik. Para mahasiswa, yang terakhir kita bicara tentang fonetik terapan. Yakni cabang ilmu linguistik terapan ini yang mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya di dalam praktik. Jadi bagaimana kaitannya dengan pidato, bagaimana mengucapkan bahasa secara baik, fonem-fonem itu diucapkan secara baik, alat ucapnya seperti apa digunakan di dalam praktik berkomunikasi, itu adalah bagian dari fonetik terapan. Itu orang-orang ahli pidato, orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang humas, itu perlu. Orang-orang yang mau berpidato dengan baik tentu menggunakan kajian-kajian penelitian fonetik terapan ini. Para mahasiswa, demikian pembicaraan kita untuk linguistik bidang makro. Jadi sangat luas ya, dan sangat banyak yang bisa Anda lakukan kalau Anda mau meneliti bahasa di bidang makro ini. Setidaknya ada 20 cabang ilmu yang bisa kita lakukan dan sangat luas sekali hingga saat ini. Para mahasiswa, demikian pertemuan kita untuk pertemuan ini, dan sampai bersua kembali dalam pertemuan pada minggu berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.